Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan konsep strukturalisme dan poststrukturalisme. Jadi, strukturalisme dan poststrukturalisme merupakan dua pemikiran yang sangat berpengaruh dalam bidang filsafat, linguistik, literary theory, and cultural studies. Dua gerakan pemikiran ini muncul di abad 20 dan mempunyai dampak yang sangat signifikan, yang sangat besar dalam hal bagaimana kita memahami bahasa, makna, dan memahami masyarakat. Kita bahas foundational thinkers, jadi para tokoh-tokoh utamanya ya. Untuk strukturalisme Anda bisa melihat karya Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure bukunya yang diterbitkan tahun 1916, diterbitkan setelah beliau meninggal, berjudul Course in General Linguistics. Buku ini memberikan dasar pemikiran strukturalis, yaitu menganalisis bahasa dan budaya dengan mengidentifikasi struktur dan sistemnya. Jadi struktur dan sistem yang mendasari satu fenomena bahasa maupun budaya. Sedangkan poststrukturalisme, kita ada banyak pemikir di bidang di wilayah poststrukturalisme. Salah satunya adalah Jacques Derrida. Nah, Derrida punya esai yang sangat terkenal, judulnya Structure, Sign, and Play in the Discourse of Human Sciences, yang terbit tahun 1966. Nah, teks ini dianggap sebagai salah satu teks kunci dalam pemikiran poststrukturalis. Pemikiran poststrukturalis menentang ide dari strukturalisme tentang stabilitas makna, stabilitas struktur. Jadi poststrukturalisme menekankan pada ambiguity of meaning and fluidity of meaning. Ambiguitas, jadi makna itu tidak fix, gitu. Makna itu tidak sesuatu hal yang tetap. Nah, kita akan lihat beberapa penjelasan lebih lanjut. Di bidang bahasa yang paling mudah kita pahami mungkin ya, strukturalisme menganggap bahasa sebagai suatu sistem tanda dan makna yang mempunyai sistem yang closed, yang tertutup and self-referential. Jadi teorinya Ferdinand de Saussure tentang tanda linguistik menyatakan bahwa ada satu hubungan yang sangat fix ya, hubungan yang pasti antara signifier dan signified, antara kata dengan maknanya atau konsep dari sebuah kata, sehingga struktur makna itu stabil. Sedangkan poststrukturalis menentang gagasan bahwa struktur bahasa itu merupakan struktur yang stabil. Derrida memperkenalkan konsep dekonstruksi. Dekonstruksi ini maksudnya adalah satu pemikiran yang mempertanyakan oposisi biner dan mempertanyakan hierarki dalam sebuah bahasa. Kalangan poststrukturalis mengatakan bahwa makna itu selalu ditunda, bahwa makna itu secara inherent tidak stabil, sehingga akan memfokuskan pada permainan antara bahasa dan kemungkinan dari makna yang sudah fix tersebut. Dengan kata lain, ada makna yang bisa dinegosiasikan, ada makna yang alternatif dari sebuah makna yang fix. Baik, beberapa ciri lain dari perbedaan antara strukturalisme dan poststrukturalisme adalah subjectivity and identity. Strukturalisme cenderung menekankan bahwa peran struktur dan sistem sosial itu sangat besar dalam membentuk subjektivitas individu dan membentuk identitas manusia. Sehingga strukturalisme ini memperlakukan individu sebagai produk dari struktur atau sistem yang ada. Sedangkan poststrukturalis merupakan satu kritik ya terhadap gagasan tentang
subjectivity and identity yang dikemukakan oleh strukturalisme. Menurut poststrukturalis, identity atau identitas itu sangat terfragment, contingent, and performative. Jadi identitas itu bisa jadi berubah, bisa jadi berubah dengan perilaku yang terus-menerus atau terfragmented. Terfragmented itu maksudnya terpecah. Gitu ya. Mereka, para poststrukturalis ini mengeksplor bahwa power and discourse, ya, kekuasaan dan wacana itu bisa mengkonstruk identitas dan menolak kategori-kategori yang fix atau yang pasti. Oke, topik berikutnya yang untuk membahas perbedaan structuralism and post-structuralism adalah topik agency and power. Strukturalisme mengatakan bahwa individual agency atau agensi individu itu diuntungkan dengan memahami bahwa struktur sosial dan sistem sosial itu akan menentukan perilaku manusia. Jadi dalam strukturalisme itu sangat jelas bahwa perilaku manusia ditentukan oleh struktur dan sistem yang ada. Sementara poststrukturalisme mengatakan bahwa dinamika kekuasaan dan bagaimana wacana itu dibentuk itu akan menunjukkan bagaimana power dan kontrol dan kekuasaan itu dijalankan. Sehingga poststrukturalisme itu meneliti bagaimana bahasa itu bisa mengkonstruk hierarki sosial yang ada dan menentang struktur-struktur yang opresif atau yang menekan. Berikutnya tentang interdisciplinarity. Strukturalisme mempengaruhi berbagai macam bidang ilmu, diantaranya di bidang linguistik, antropologi, teori sastra, dengan memberikan kerangka kerja yang sistematik dalam analisisnya. Sedangkan poststrukturalisme lebih memperluas wilayah bahasanya dengan di bidang seperti cultural studies, gender studies, postcolonial studies, dengan menekankan pendekatan interdisipliner untuk memahami bahasa dan masyarakat. Jadi, meskipun Anda menggunakan sebuah literary theory, tapi kalau literary theory itu termasuk dalam poststrukturalis, maka Anda bisa menggunakan pendekatan yang interdisipliner dan yang tadi ya, lebih melihat bagaimana suatu bahasa itu dan power itu bisa mempengaruhi relasi-relasi yang ada di dalam masyarakat. Jadi, dengan kata lain, strukturalisme melihat identitas dan menganalisis struktur-struktur dan sistem yang mempengaruhi identitas tersebut. Sedangkan poststrukturalisme menentang stabilitas struktur tersebut. Jadi menurut poststrukturalis, struktur itu tidak stabil. Struktur yang ada dalam masyarakat atau struktur dalam bahasa itu tidak stabil. Jadi di situ ada makna yang cair dan peran kekuasaan dalam wacana. Jadi di sini Anda bisa melihat contohnya seperti teori critical discourse analysis, di mana bahasa bisa digunakan untuk menunjukkan relasi kuasa, untuk menunjukkan ideologi, sehingga bahasa itu tidak netral, maknanya tidak fix begitu. Oke, anyway, kedua gerakan ini merepresentasikan pergeseran yang sangat penting dalam hal bagaimana kita memahami bahasa, memahami budaya, dan memahami konstruk makna terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.